Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin Fatkuruman dari kelas PPB 7C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek yang akan saya lakukan, yaitu untuk memenuhi tugas rekayasa produk pertanian. Kali ini saya mengambil dari tanaman belimbing. Salah satu langkah yang terpenting dalam mewujudkan atau menghasilkan buah belimbing yang bagus dan buah belimbing yang berkualitas, salah satunya mempunyai ukuran yang lebih besar dari biasanya, yaitu adalah pembrongkosan. Di mana pembrongkosan atau pemberongsongan di sini dilakukan dengan cara mensortasi secara mendetail atau memilah secara mendetail, yaitu belimbing atau buah belimbing yang kecil, di mana jika ada buah belimbing yang masih cacat atau terkena hama atau penyakit maka dibuang, dan untuk pemberongsokan sendiri dilakukan dengan memilih buah yang lurus dan tidak cacat. Nantinya jikalau sudah besar, otomatis buah itu nanti akan tumbuh dengan besar dan tumbuh dengan lurus yang berkualitas dan bermutu. Baik teman-teman, kali ini kita berada di tahap pemangkasan. Pemangkasan di sini merupakan faktor yang paling penting. Untuk apa? Ini sebenarnya yang dipertanyakan orang-orang. Kenapa kok belimbing itu bisa besar-besar? Kenapa belimbing selalu berbuah? Kuncinya ada di sini teman-teman. Jadi kuncinya adalah di pemangkasan. Seberapa sering kita memangkas dari ranting yang tidak produktif, yaitu dahan atau ranting yang muda, itu kuncinya. Jadi ketika dalam satu pohon ini terlalu lebat daunnya, otomatis buahnya akan kecil-kecil dan tidak bisa produktif. Nah, ketika kita melakukan pemangkasan pada ranting yang muda, saya contohkan ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan ranting yang muda. Ketika kita memangkas ranting yang muda, otomatis tanaman ini akan stres. Ibaratkan seperti itu. Ketika kita berbicara dengan alam seperti itu, akan stres, maka akan mengeluarkan yang namanya bunga. Dan juga segala dari vitamin, nutrisi nanti akan masuk ke dalam buah, sehingga buah tersebut nanti akan menjadi besar dan juga bunganya akan terus bertambah. Itu ketika ada yang buah, sudah ada yang belimbingnya udah pentil-pentil seperti itu, juga ada udah yang bunga, makanya itu akan selalu berbuah. Itu kuncinya. Tapi tetap kita harus istiqomah dalam apa? Dalam memangkas daun atau ranting yang muda. Jadi dalam satu pohon ini kita harus sering, sehingga nanti terlihat agar matahari, cahaya-cahaya bisa masuk ke dalam pohon ini. Seperti itu. Baik, saya akan lanjut untuk melakukan pemangkasan. Nah, tadi kan saya sudah melakukan yang namanya pemangkasan ya. Setelah pemangkasan 5 menit tadi atau berapa menit tadi sudah berbuah gitu. Jadi kita akan melakukan panen ya. Kita akan melakukan panen, mumpung ada yang matang. Saya contohkan satu aja untuk dipresentasikan ya. Baik, langsung aja. Tapi bercanda lah. Masa nggak mungkin lah yang namanya proses itu nggak langsung ya. Tadi itu yang saya namakan bahwasanya ada yang berbuah, ada yang masih kecil atau pentil-pentil, ada yang berbunga. Maka selalu ada rotasi di sini. Oke, silakan lihat
saya akan melakukan pemanen. Ini yang namanya blimbing super ya teman-teman. Maka itu tadi kuncinya sebenarnya ada di pemangkasan. Ketika kita rajin-rajin untuk memangkas, nanti hasilnya akan seperti ini, blimbingnya akan besar-besar. Rasanya ya. Rasanya mantap. Ini nama blimbing super manis varietas Bangkok Merah. Mantap. Nah, ini teman-teman, ini yang dinamakan buah jatuh ya. Faktornya adalah ketika kita melakukan pembrosongan pada buah blimbing, kita lakukan sebanyak mungkin buah tersebut, atau kita brosong semuanya tanpa kita pilah atau tanpa kita sortasi, ibaratkan seperti itu, maka akan banyak buah yang jatuh. Itu salah satu faktornya. Nah, sehingga kita ibaratkan seperti manusia. Ketika manusia diberi makanan yang banyak, otomatis dia akan muntah. Sama halnya dengan pohon. Ketika kita melakukan pembrosongan banyak-banyak, otomatis dia tidak mampu dan akan meluapkannya dengan buah yang jatuh. Itu salah satu faktornya. Faktor kedua adalah awan. Nah, mulai dari angin yang kencang dan juga lain-lain lah, ibaratkan seperti itu. Itu adalah salah satu faktornya. Jadi perlu kita ketahui dan perlu kita implementasikan ketika kita melakukan pembrosongan. Kita tidak boleh melakukan pembrosongan secara banyak-banyak dan harus disortasi untuk meminimalisir jatuhnya buah. Mantap.